Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, dan di salah satu majlis dari majlisul ilm, dari taman-taman surga yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati fartau. Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka hendaknya kalian bersenang-senang di sana. Apa itu taman surga? Dikatakan oleh para sahabat, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, hilaqud dzikr, majalisud dzikr, majlis-majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis-majlis untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang agama Allah, yaitu agama Islam. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Semangat seorang untuk menuntut ilmu adalah suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia tentang agama. Dan agama yang dimaksud adalah agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima agama selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat, pada kesempatan yang berbarakah ini, secara singkat sedikit kami ingin menyampaikan tentang kesempurnaan agama Islam dan beberapa contoh yang menunjukkan kehebatan Islam, yang menunjukkan bahwasanya Islam yang mulia ini adalah agama yang sempurna dan paripurna. Hal itu dimaksudkan agar kita semakin cinta terhadap Islam dan semakin bangga dengan Islam dan semakin mantap dengan agama Islam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina.
pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, merupakan ayat yang sangat istimewa dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga bagi kita semuanya. Ayat yang mulia ini diturunkan pada hari yang paling istimewa di dunia, yaitu pada hari Jumat, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah, ketika Nabi SAW melakukan wukuf di padang Arafah dalam haji beliau yang terakhir, yaitu Hajjatul Wada. Oleh karenanya, setelah turunnya ayat yang mulia ini, 81 hari setelahnya Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak membutuhkan tambahan lagi. Dan sesuatu yang sempurna, jika malah ditambahi, malah akan membuat suatu keburukan dan kejelekan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kullu ma tajawaza an haddihi inqalaba ila diddih. Segala sesuatu kalau melebihi dari batasnya, maka akan terbalik menjadi kebalikannya. Ya, sesuatu yang baik itu kalau berlebihan, melebihi dari batas yang ketentuannya, malah menjadi jelek. Ayat yang mulia ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi umat Islam. Karena dengan ayat yang mulia ini berarti kita tidak membutuhkan Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak membutuhkan nabi selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tidak membutuhkan agama kecuali agama Islam yang mulia ini. Oleh karenanya dikisahkan dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya orang-orang Yahudi merasa iri hati dengan ayat yang mulia ini. Satu saat ada seorang Yahudi pernah mengatakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, seraya mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum law nuzilat alaina ma'sarul yahud lattakhadna dzalikal yawma ida. Ada sebuah ayat dalam Quran kalian, seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, yaitu orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan. Ayat apa itu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kata Yahudi tersebut, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Lalu Umar mengatakan, sungguh demi Allah, saya mengetahui kapan dan di mana ayat itu turun. Ayat itu turun ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempurnaan dan kehebatan agama Islam yang mulia ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Taraktukum ala bayda naqiyyah, lailuha kanahariha, la yazihu anha illa halik." Saya tinggalkan kalian di atas sesuatu yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Dan ini juga ditegaskan oleh para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, ditegaskan oleh Nabi, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau pernah mengatakan, tarakana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Jadi tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia di muka bumi ini kecuali telah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan masalah-masalah modern, masalah-masalah baru yang ada pada zaman ini yang tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya karena belum muncul saat itu, sebenarnya jika dia telah digali di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka kita akan menemukan jawabannya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, "Walaysat tanzilu bil muslimina nazila illa wa fil Qur'ani bayanuha." Tidak ada satu permasalahan pun yang baru yang menimpa umat Islam kecuali di dalam Al-Quran itu sudah ada jawabannya. Tinggal kita mau mempelajari ataukah tidak. Ada beberapa contoh yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam yang kami akan sebutkan sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan. Yang pertama adalah masalah akidah, masalah tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Dan tauhid adalah sesuatu yang sangat penting. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Dan karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Oleh karenanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah tatkala kita mempelajari dan memahami tauhid. Surat An-Nahl, surat yang disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmat. Tapi nikmat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sampaikan adalah nikmat tauhid. Menunjukkan kepada kita bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat memahami tauhid. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Beliau mengatakan, tidaklah Allah memberikan nikmat yang paling besar kepada seorang hamba lebih daripada pemahaman tentang tauhid. Oleh karenanya ilmu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita pelajari adalah tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan penelitian, tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah ya zat yang menciptakan, yang memberikan rizki, ya, yang menghidupkan dan mematikan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam banyak ayatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir jahiliyah mereka mengakui tauhid ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wa. Jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tauhid ini diimani dan diyakini oleh semua kalangan. Ya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali hanya dua orang. Yang pertama adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sombong. Dia mengakui tapi sebenarnya tapi dia terkena penyakit sombong seperti Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa." Ya, mereka mengingkarinya, tetapi sebenarnya hatinya mereka mengingkarinya, tapi sebenarnya hatinya yakin. Hanya saja karena kesombongan dan kecongkakan mereka mengingkarinya. Ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, tauhid jenis yang kedua adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah. Dalam doa kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dalam minta pertolongan kita tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dalam puasa, salat, haji, kemudian menyembelih dan sebagainya, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tauhid yang paling penting. Inilah yang menjadi pertarungan antara para nabi dan para kaumnya. Bukan tauhid rububiyah, tetapi tauhid ibadah dan tauhid uluhiyah. Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, beribadalah hanya kepada Allah semata, dan tinggalkan tauhid, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat-salat kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Di situ dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maf'ul bih, objek, sebagai pembatasan. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jika seorang memahami hal ini, maka dia tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk bentuk kesyirikan. Sebuah dosa yang paling besar, sebuah kezaliman yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ma'asyiral muslimin makna syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah mengandung dua konsekuensi. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. yakni kita tiadakan sesembahan-sesembahan, kita tiadakan zat-zat yang berhak untuk kita ibadah. Kemudian yang kedua, al-isbat, kita tetapkan bahwa yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak selainnya. Ini tauhid la ilaha illallah, sebuah kalimat yang agung yang merupakan kunci surga. Tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Dan tauhidul asma was sifat memiliki dua landasan. Yang pertama adalah menetapkan nama-nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Landasan yang kedua yaitu kita tidak menetapkan sifat-sifat Allah,
kita tidak serupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dua kaidah ini di dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa, inti untuk meniadakan, ya, untuk membantah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, ini untuk bantahan kepada orang-orang yang mengingkari nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah wal jamaah di dalam asma wa sifat, mereka menetapkan setiap nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang paling tahu tentang Allah. Antum a'lamu am illah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi ya, dia berbicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua yang menunjukkan kesempurnaan Islam adalah tentang syarat amal saleh. Semua kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentu mendambakan agar amal ibadah kita dan amal perbuatan kita termasuk amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal tidak dikatakan sebagai suatu amalan yang saleh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dibangun di atas 3 landasan. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi jalla wa ala. Ikhlas, memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk hanya beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Dan ini, ma'asyiral muslimin, adalah yang paling berat bagi kita. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat untuk saya perjuangkan, ya, kecuali menata niat saya. Dan ini adalah landasan atau pokok yang sangat penting. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, "An-niyatu lil amali karruhi lil jasad." Niat bagi amal perbuatan itu ibaratkan ruh, ya, nyawa bagi jasad manusia. Ya, dan kita tahu bagaimana kedudukan nyawa bagi jasad manusia. Bagaimana bagaimana jasad manusia jika tanpa nyawa, tanpa ruh, tidak ada gunanya. Yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah al-ittiba, ya, mencontoh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani amalan tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, katakanlah jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita mengaku cinta kepada Allah, hendaknya kita meniru
tata cara beragama Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam solatnya, baik dalam hajinya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Khudhu anni manasikakum. Ya, contohlah tata cara manasik hajiku dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hendaknya kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibadah ya yang dilakukan seorang hamba tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu hanya sia-sia belaka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang sahih dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Dan dua landasan ini, ma'asyiral muslimin, sering digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat. Allah berfirman dalam surat Tabarak, ya, surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Dan makna paling baik bukan paling banyak ya, tapi paling baik ya adalah dijelaskan oleh Fudail ibnu Iyad, ay ahlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau jelaskan, yang paling ikhlas yaitu kita harap, seorang mengharapkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang paling benar yaitu apabila sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah menyebutkan dua syarat ini dalam akhir ya surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia beramal saleh. Beramal saleh yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Ini adalah isyarat agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang ketiga, ya, sebagian para ulama mencukupkan dengan dua syarat. Syarat yang ketiga adalah yaitu dibangun di atas iman. Dibangun di atas iman, ya. Sebab seorang yang beramal apabila dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tiada guna baginya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Ya, amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti debu yang berterbangan. Contoh yang ketiga tentang kesempurnaan agama Islam adalah masalah sosial. Hubungan bermasyarakat, hubungan bergaul, interaksi antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Di dunia ini kita sebagai umat manusia ya pasti akan berhubungan. Berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan pemimpin, berhubungan dengan bawahan, ya, dan seterusnya. Hubungan sosial dan masyarakat seperti ini telah diatur dengan baik di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala misalkan menganjurkan kepada para pemimpin bagaimana harus bersikap terhadap bawahan. Allah berfirman, "Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Hendaknya engkau merendah ya terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada para pemimpin untuk bersikap lemah lembut terhadap bawahannya. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hendaknya engkau berlemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap kasar, keras, maka mereka akan lari darimu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bawahan bagaimana bersikap terhadap atasan.
kepada para pemimpin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada para pemimpin kalian. Ya. Jadi Islam menganjurkan kepada yang orang-orang pemimpin untuk bersikap lemah lembut, menyayangi bawahannya, dan menganjurkan kepada bawahan untuk menghormati dan mentaati atasan. Dan itu pula yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang terhadap anak kecil di antara kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Demikian Islam mengatur hubungan sosial, sehingga kita saling mencintai antar sesama. Demikian juga Islam memerintahkan kepada kita dalam berumah tangga, bagaimana kita terhadap istri dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia. Dan memerintahkan kepada istri dan memerintahkan kepada anak-anak untuk berbuat baik kepada orang tua mereka dalam banyak ayat-ayatnya. Demikian. Demikian juga kita dianjurkan untuk saling menghormati antara sesama umat Islam. Dan dilarang dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita saling dengki, saling bermusuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwasanya Islam telah mengatur secara bagus tentang masalah hubungan bermasyarakat dan sosial. Masalah yang keempat yang merupakan contoh keindahan dan kesempurnaan agama Islam adalah masalah perekonomian. Perekonomian itu dibangun di atas dua hal dan dua-duanya diatur di dalam agama Islam. Masalah yang pertama yaitu cara mencari harta. Masalah yang kedua, cara mengeluarkan dan membelanjakan harta. Dan dua-duanya telah diatur di dalam agama Islam. Adapun yang pertama yaitu cara mencari harta, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Apabila telah selesai salat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Dan tidak ada batasnya dalam mencari pekerjaan ini asalkan halal. Pekerjaan apapun selagi itu adalah pekerjaan yang tidak dilarang di dalam agama Islam, maka itu adalah diperbolehkan. Makanya para ulama menjelaskan sebuah kaidah bahwa asal dalam masalah pekerjaan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karenanya para ulama ussalaf dahulu bekerja. Ada di antara mereka yang menjadi tukang sepatu, ada yang menjadi penjahit, ada yang menjadi pedagang dan sebagainya. Yang kedua adalah cara membelanjakan harta. Cara membelanjakan harta ini pun telah diatur di dalam agama Islam. Islam menganjurkan kepada kita untuk bersikap hemat, tidak boros dan tidak juga pelit. Allah mensifati hamba-hambanya yang beriman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba yang beriman itu apabila membelanjakan harta tidak pelit dan tidak boros. Mereka sedang. Masalah yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yaitu masalah siasah politik.
Ya. Politik di dalam agama Islam pun diatur. Politik dalam artian mengatur rakyat. Ya. Pengaturan ya negara diatur di dalam agama Islam. Salah kalau orang mengatakan Islam itu hanya membahas tentang masalah ibadah, membahas masalah hubungan antara manusia dengan Allah saja. Adapun masalah antara manusia dengan manusia, antara masalah negara, ini enggak diatur di dalam agama Islam. Ini salah besar. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna, membahas semua permasalahan. Ya, bahkan masalah buang hajat pun diatur di dalam agama Islam. Bahkan ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang utang piutang, masalah muamalah. Ya, semua itu menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, yang bukan hanya membahas tentang ibadah, tetapi membahas juga masalah muamalah. Politik di dalam agama Islam terbangun di atas dua hal. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah politik dalam negeri. Yang kedua politik luar negeri. Yang pertama adalah politik luar negeri dibangun di atas dua hal. Yang pertama, mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Yang kedua adalah menjalin persatuan dan tidak berpecah belah. Dua hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang mempersiapkan kekuatan militer, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian untuk menghadapi musuh-musuh. Dan Allah juga menyebutkan tentang masalah persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Adapun yang kedua yaitu politik di dalam negeri. Politik dalam negeri pusatnya adalah dengan menyebarkan keamanan dan menghilangkan kezaliman. Dan ini terwujudkan jika kita melihara dan menjaga 5 hal yang sangat ditekankan di dalam agama Islam. Yang pertama adalah menjaga agama. Oleh karenanya Islam menganjurkan kepada kita bertauhid, menganjurkan kita beramal saleh dan menjaga iman. Yang kedua adalah menjaga harta. Oleh karenanya Islam melarang kita dari pencurian, makan harta yang haram, dan memberikan hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang mencuri, yaitu dengan hukuman potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Yang ketiga menjaga nyawa. Oleh karenanya kita dilarang dari bunuh diri dan dilarang dari membunuh orang lain. Bahkan memberikan hukuman yang keras terhadap para pembunuh, yaitu dengan hukuman qisas, dibunuh juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan hukum qisas. Kalau yang membunuh secara sengaja, maka dia pun dibunuh. Yang keempat, Islam menjaga akal. Oleh karenanya Islam mengharamkan khamr, karena khamr merusak akal, narkoba dan sejenisnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap khamr itu adalah, setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram. Dan yang kelima, Islam menjaga nasab. Oleh karenanya Islam melarang perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Dekati aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Dan menganjurkan kepada kita untuk menikah, karena dengan menikah akan terjaga nasab dan kehormatan manusia. Ini ma'asyiral muslimin, 5 contoh tentang kesempurnaan agama Islam. Dan ini hanya sekedar contoh saja. Masalah-masalah yang lainnya masih banyak. Semuanya telah dibahas secara gamblang dan terperinci di dalam agama Islam. Maka hendaknya hal ini memberikan motivasi, menyuntikkan dorongan kepada kita untuk semakin mempelajari
hukum-hukum Islam dan menjadikan kita semakin bangga dan mantap dengan agama Islam yang mulia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.